Lampu neon berkedip lemah di atas kepala Budi, menerangi lautan rak-rak logam yang menjulang tinggi, dipenuhi ribuan boneka porselen identik. Semuanya tersenyum dengan senyum yang sama, mata kaca mereka memantulkan cahaya redup. Ini malam ketiganya, dan kesunyian pabrik yang masif terasa lebih menekan daripada kebisingan mesin di siang hari. Satu-satunya suara adalah dengung mesin jahit industri di mejanya. Tiba-tiba, di tengah keheningan, ia mendengar suara tawa cekikikan yang sangat lirih, seperti suara anak kecil dari kejauhan. Budi berhenti menjahit, menajamkan telinga. Hening. Ia menghela napas, menganggapnya hanya kelelahan. Saat kembali bekerja, ia mengambil sebuah kepala boneka dari kotak, dan terasa dingin membeku, sedingin es, meski suhu ruangan terasa pengap. Cekikikan itu kembali, kali ini dari arah yang berbeda, seolah-olah berpindah tempat. Lalu suara lain bergabung. Bisikan-bisikan serak yang tak jelas, tumpang tindih dari segala penjuru. Suara itu terdengar seperti, mata baru, bibir baru. Budi bangkit dengan panik, jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan senter ponselnya, mengarahkannya ke lorong-lorong rak yang gelap. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara krak. Sebuah kepala boneka jatuh dan menggelinding pelan ke arahnya. Saat Budi mundur ketakutan, suara terdengar serentak dari seluruh rak di sekelilingnya. Ribuan kepala boneka menoleh serempak, mata kaca mereka kini tertuju padanya. Cekikikan dan bisikan itu berubah menjadi satu paduan suara mengerikan yang memekakkan telinga, menggema di dalam kepalanya, kami butuh bagian baru. Pintu keluar terkunci. Budi terjebak. Ia berbalik dan menjerit. Boneka-boneka itu mulai berjatuhan dari rak, bukan seperti benda mati, tetapi melompat, menyeret tubuh porselen mereka dengan kikuk ke arahnya. Mereka mengerumuninya, menarik-narik kakinya dengan tangan-tangan porselen yang dingin dan kuat. Keesokan paginya, mandor pabrik berjalan santai di lorong, memeriksa hasil produksi shift malam. Ia mengambil sebuah boneka dari ban berjalan yang baru selesai dirakit. Semuanya tampak sempurna, kecuali matanya. Mata boneka itu tidak terbuat dari kaca. Mata itu bergerak panik, basah oleh air mata yang tak bisa jatuh, dan memantulkan bayangan sang mandor dengan teror abadi yang membeku. Di pabrik itu, pekerja baru bukanlah karyawan, melainkan bahan baku untuk koleksi selanjutnya. Bima akhirnya selesai mengangkut kardus terakhir ke dalam rumah kontrakan sempit di Gang Buntu itu. Harga sewanya terlalu murah untuk jadi kenyataan. Saat senja mulai turun, ia melangkah ke halaman belakang yang lembab untuk pertama kalinya. Di sana, di antara dinding-dinding kusam, tergantung seutas tali jemuran tua. Dan di atasnya, hanya ada satu benda, selembar kain mori putih bersih yang panjang, kaku seperti sudah dikanji. Kain itu sama sekali tidak bergerak meski angin malam mulai berhembus. Tiba-tiba, seorang nenek dari rumah sebelah melongok dari balik pagar bambu, matanya yang keruh menatap tajam ke arah Bima, lalu ke kain mori itu. Jangan pernah diturunkan, nak, desisnya dengan suara serak. Apapun yang terjadi, biarkan saja di situ. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Gemuruh petir menyambar-nyambar. Dari dalam kamarnya, Bima tidak bisa berhenti memikirkan jemuran itu. Tepat tengah malam, ia mendengar suara aneh dari halaman belakang, suara yang menembus derasnya hujan. Seperti suara benda berat yang basah jatuh berulang kali. Didorong rasa penasaran yang bodoh, Bima mengintip dari celah jendela. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kain mori itu sudah tidak ada di jemuran. Dan di bawahnya, di atas tanah becek, sesosok pocong tengah melompat-lompat di tempat, kepalanya yang terbungkus kain menengadah lurus ke arah jendela kamar Bima. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Dalam keheningan di antara dua gemuruh petir, Bima mendengar suara jeritan tertahan dari dalam bungkusan itu, suara rintihan yang putus asa. Sosok itu kemudian melompat dengan kecepatan brutal, menghantam pintu belakang rumahnya berulang kali. Bima menjerit, tersandung mundur hingga jatuh. Ia teringat ucapan si nenek. Mungkin jika kain itu dikembalikan, teror ini akan berhenti. Dengan tangan gemetar hebat, Bima meraih sprei putih dari kasurnya, berlari ke pintu belakang, membukanya, dan dengan membabi buta melemparkannya ke tali jemuran. Seketika, suara hantaman berhenti. Hujan pun mereda. Hening. Bima terengah-engah dalam kelegaan sesaat. Namun kemudian, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di belakangnya, di dalam rumah. Ia berbalik perlahan. Sosok pocong itu kini berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan lubang mata yang hitam pekat. Kain kafannya kotor dan basah kuyup. Ia tidak lagi melompat. Ia berjalan. Terdengar suara tawa cekikikan dari rumah sebelah. Suara si nenek. Aturannya bukan, biarkan kain itu di sana nak, bisiknya dari kegelapan.
Aturannya adalah, jangan pernah sediakan gantinya. Sosok pocong itu mengangkat tangannya yang terikat, menunjuk Bima. Dari balik kain yang membungkam mulutnya, terdengar satu kata yang menggema di kepala Bima. Penggantiku. Peringatan itu bukanlah cara untuk menyelamatkanmu, melainkan sebuah ujian untuk mencari korban selanjutnya. Terkadang, sebuah tempat tidak berhantu. Ia hanya sedang menunggu penghuni baru untuk dijadikan hantunya.